Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Dalam keadaan sehat semua? Sehat. Baik anak-anak, semangat ya. Sebelum kita mulai masuk ke materi anak-anak, marilah kita sama-sama mengucapkan pengajian iman. Om Swastiastu. Tapi selamat memakai salam sujud karena yang lempang. Nah di sini anak-anak, Bapak akan meminta kepada Luka untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ingat tutur dan yang katalah, jangan melihat engkau tapi karena kami. Karena yang bawa kutek pandangan aku, buka aku bujuk, kamu juga aku buat, bingung ketika aku, sampai. Baik. Baik anak-anak, dalam berdua Bapak akan mengabsenkan anak-anak. Apakah ada semua? Baik, saya absen dulu. Uci Arariani. Hadir Pak. Iya. Luka Dewa. Ya Pak. Hendrawan Mahmudi. Ya Pak. Christian Widiono. Ya Pak. Setiawan. Ya Pak. Widya Winda. Hadir Pak. Iya, mantap. Terima kasih ya. Berarti hadir semua. Ya. Nah, baik, Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang nilai-nilainya dalam Ramayana. Ada yang tahu nih, anak-anak? Belum? Belum. Ya, baik. Nah, kita nah, ini anak-anak. Ini adalah stimulus. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak, Bapak akan mengajak anak-anak merespon dari gambar ini, ya. Merespon dari gambar ini. Kalau anak-anak bisa merespon gambar ini, berarti nanti anak-anak tidak akan kesulitan untuk menerima materi. Baik. Ini anak-anak, gambar apa ini anak? Anak-anak. Kurang? Sembahyang. Ya. Acara sembahyang. Ini gambar ini? Ya. Ini tadi apa? Perkawinan Adam. Ya. Ini tadi apa? Orang melaksanakan untuk. Iya. Ini tadi apa? Sarana. Sarana? Bahasa? Ya. Baik anak-anak. Nah, itu ya. Nah, di sini tadi anak-anak ada yang disebut dengan beberapa tingkatan yaknya tadi. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada hari ini atau materi pembelajaran yang pertama itu materinya itu pengertian yaknya atau bagian-bagian yaknya atau bentuk-bentuk pelaksanaan yaknya. Nah, di situ tadi anak-anak ada disebut dengan di sini tadi ini ada disebut dengan manusia yaknya, dewa yaknya, buta yaknya, ya. Semuanya ada di sini. Nah, itu anak-anak. Nah, di sini kita masuk. Nah, apa sih yang disebut dengan pengertian yaknya tadi? Nah, etimologi akar kata yak artinya memuja atau memberikan persembahan, kurban suci atau pemujaan. Nah, juga yaknya berarti upacara persembahan kurban suci. Nah, sumber sastranya yaitu dari Rigveda. Nah, di situ ada serupa 8 dengan baik 40 dan halaman 4. Nah, di sini pengorbanan atau persembahan. Nah, Bhagavad Gita kurban suci yang tulus ikhlas. Nah, walau pasti tatwa persembahan suci kepada dewa Siwa. Itu ada disebut dengan pengertian sesuai dengan etimologi. Bisa dilanjutkan anak-anak? Terima kasih. Nah, di sini ada disebut dengan merawat dharma sastra. Ada Durana, Dewa Rena, Pitra, Resi. Di sini ada Uta, Adistia, Parwa. Nah, di sini pancayatnya, dewa yaknya, buta yaknya, Pitra yaknya, dan manusia yaknya atau Resi yaknya. Itulah yang tergambar di dalam stimulus tadi. Yang ada gambar tadi ya anak-anak. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini disebut dengan dewa yaknya. Di sini adalah melaksanakan bahasa Arab. Itu disebut dengan Agutu Agenihotra. Itu di daerah
ideal. Nah, maka daripada ini, maka anak-anak di sini kita melihat adalah ibu yang ada di dalam tema, itu adalah pelaksanaan basara disebut dengan dewa ya. Nah, di sini juga masyarakat Hindu diberikan anugerah berupa jiwa dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri serta untuk mencapai tujuan akhir agama. Maka kita diberikan kesempatan sebagai umat Hindu, yaitu apa namanya? Anugerah berupa kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, baik pun melaksanakan persembahyaan basara, aktif melaksanakan doa-doa, aktif melaksanakan yatnya dengan tulus ikhlas. Nah, melaksanakan yatnya itu tidak melihat dari besar kecilnya ya. Kalau saya mau melaksanakan yatnya, saya nggak bisa, saya kurang mampu. Jangan, yatnya itu tidak melihat besar kecilnya. Nah, itu bisa dipahami teman-teman? Baik, Bapak lanjutkan. Butayatnya. Nah, butayatnya itu alam semesta beserta makhluk hidup diciptakan untuk menumpang kehidupan manusia. Nah, ini anak-anak, di sini ada gambar seorang rohaniawan beberapa bahwa di sini ada salah satu yang disebut dengan butayatnya, penunggunya. Nah, orang-orang yang tidak kita lihat tetapi di sini para rohaniawan melaksanakan disebut butayatnya, yaitu misalnya di sini ada kecelakaan, ada permasalahan, sehingga di sini mereka akan menetral bahwa di situ adalah salah satu kenetralan dalam sehingga tidak terjadi suatu permasalahan disebut dengan butayatnya, orang yang tidak kelihatan ya anak-anak. Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Nah, manusia lihatnya tadi tanpa masih. Nah, wasuda iwa ketubahakan disebut manusia adalah makhluk sosial. Nah, kembangkan rasa kasih antara sesama manusia, yaitu di dalam pelaksanaan basara keluarga sekular. Nah, di situ adalah disebut takwa kasih adalah kita kasih ya, sehingga di situ ada mengembangkan salah satu jiwa yang disebut dengan takwa kasih, yaitu manusia ya. Misalnya melaksanakan persembahan, melaksanakan doa di dalam acara syukuran sesama manusia ya, bukan sesama yang kalau budayanya sesama memberikan suatu yatnya kepada orang yang tidak kelihatan ya. Nah, ini tadi. Nah, ini fitrahnya bakti kepada leluhur, dewa fitrah itu atas sidang dewata. Maksudnya di sini adalah bakti kepada leluhur. Nah, kalian akan melaksanakan jiwa atau apa namanya warang atau melangkah dilema. Inilah bakti kita kepada leluhur kita yang sudah meninggal, kakek, nenek, datuk kita, orang tua kita. Inilah bakti kita bahwa disebut dengan fitrahnya. Nah, ini bukan namanya dalam arti ini adalah sarana. Bukan kita menyembah patung itu tidak, tetapi patung yang kita sembah ini dari kita sembah ini bukan sarana patung, karena ini adalah punya leluhur kita. Di dalam orang melaksanakan walang sama bapak kan orang yang memotong. Saya pernah orang hidup meninggal. Saya tidak bisa menyembah itu karena saya bukan keturunannya. Paham ya? Bukan menyembah, tetapi itu adalah sarana untuk meningkat kurban. Itu bisa dipahami anak-anak. Makanya orang Hindu itu sangat identik dengan alam semesta yang diciptakan oleh Sang Ta'ala. Dia melaksanakannya itu semuanya ciptaan Tuhan, anak-anak. Herbalnya, patungnya, bahan itu semua ciptaan Tuhan. Nah, kita bangga karena kita bisa menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan, kegiatan yang dibahas oleh Sang Ta'ala ini, bahwa itu bisa kita persembahkan yang disebut dengan kita ya, kepada leluhur kita. Pak, bisa dipahami, dimengerti? Bisa. Apa kita lanjutkan? Lanjut. Ya, baik. Di sini wasiatnya, beliau membimbing umat dan senantiasa mendoakan alam semesta beserta isinya. Inilah disebut dengan orang suci, yang disebut dengan rohaniawan, atau disebut dengan pisau. Misal saya begini, saya suruh Uci silahkan ngaruh sapu tamak raja. Berarti Uci adalah orang yang bisa membimbing umat dalam upacara basara dengan mantra ngaruh sapu tamak raja. Tapi ini adalah orang suci. Nah, bagaimana?
Bisa dipahami, dimengerti? Nah, apa kita lanjutkan? iya. Ya, baik. Di sini wasiatnya, beliau membimbing umat dan senantiasa mendoakan alam semesta beserta isinya. Inilah disebut dengan orang suci, yang disebut dengan rohaniawan, atau disebut dengan pisau. Misal saya begini, saya suruh Uci silahkan ngaruh sapu tamak raja. Berarti Uci adalah orang yang bisa membimbing umat dalam upacara bahasa dengan mantra ngaruh sapu tamak raja. Tapi ini adalah orang suci. Nah, bagaimana? Bisa dipahami, dimengerti? Bisa. Ya, karena kita jelas ya, ada fotonya ya. Ya, anak-anak jelas. Tuh. Nah, maka daripada itu anak-anak, Bapak tidak bisa menyimpulkan dari materi ini. Nanti anak-anak bisa menyimpulkan. Nah, baik anak-anak, Bapak akan bertanya ya, apakah materi itu ada pertanyaan kah anak-anak? Ada. Iya, apa? Anak saya Winda? Jelaskan yang dimaksud dengan niatnya. Oh iya, mantap, bagus ya. Ada lagi? Ada Pak? Oh iya, iya. Silakan. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari pakaiannya. Oh iya, bagus anak-anak. Baik anak-anak, itu ada dua pertanyaan tadi. Bapak akan bentuk dua kelompok. Dalam arti kelompok si Winda dan Setiawan nanti untuk dua kelompok. Jadi dalam dua kelompok itu 3 orang. Setelah hasil kelompoknya nanti silakan untuk satu mewakili kelompoknya ya untuk membaca dari hasil kelompok. Silakan untuk kelompoknya. Ya. Kelompok Setiawan, ya, dengan kelompok Winda 3 orang. Ada sedikit. Ya. Baik, di sini Bapak akan membantu dari LKPD atau LKS siswa untuk bahan anak-anak menjawab dari hasil dari kelompoknya nanti ya. Baik, silakan anak-anak buka buku paket ya, buku paket tentang pendidikan budaya pekerti. Silakan nanti ditarik di YouTube atau cari di Google ya. Silakan setelah itu silakan nanti akan mengerjakan masing-masing. Setelah itu silakan anak-anak yang akan mewakili kelompoknya nanti membaca hasil kelompok. Ya. Dengan soal ya, sudah? Sudah Pak. Iya, baik. Kalau sudah, silakan kelompok mana yang bisa silakan berdiri nanti mewakili kelompoknya untuk membaca hasil kelompok tadi. Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 1. Iya. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk membacakan jawaban dari Winda. Niatnya berasal dari kata yang artinya pemujaan, persembahan, dan korban suci. Iya, mantap. Silakan berikan aplaus dulu. Ya. Silakan kelompok 2. Ya. Oh iya, anak saya tetap. Saya sendiri kelompok 2 akan mewakili soal yang disebutkan oleh teman saya Setiawan. Hasil dari jawaban kami, yang pertama, dewanyatnya, yaitu korban suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas ditujukan kepada Tuhan. Yang kedua, butayatnya, yaitu korban suci yang dilakukan kepada para buta. Fitrayatnya, yaitu korban suci yang dilakukan untuk para fitra atau leluhur. Resiannya adalah korban suci yang dilakukan oleh kepada orang-orang suci. Dan yang terakhir, manusiaannya, yaitu korban suci yang dilakukan kepada Tuhan untuk keselamatan manusia dan juga keselamatan bagi kita semua. Baik, kasih aplaus dulu. Baik, itu tadi ya anak-anak bahwa ayatnya itu adalah dalam arti apa yang disampaikan oleh kalian sudah ada jawabannya. Baik, pada saat ini kita, di sini Bapak akan kasih yaitu kalian untuk berdiskusi bahwa di dalam ayatnya itu ada terkait di sini tergambar di dalam
caranya yaitu persembahyaan itu satu tambah kerajaan. Nah, setelah itu setelah diskusi nanti ada satu orang nanti mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi ini tadi. Apa sih tentang penjelasan video ini dan isi dari satu tambak itu tadi. Silakan untuk diskusi dulu gabung. Ya, silakan gabung dulu cepat gabungnya. Masuk lagi ini indah kan? Masuk gabung semua. Masuk di share. Baik, sudah? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya. Kalau sudah, siapa yang mewakilinya? Ya, silakan baca hasil diskusi. Penjelasan dari peralatan dasar pertama sangku tambang raja. Sangku biasanya digunakan pada upacara keagamaan, lebih-lebih pada upacara basara. Dalam bahasa Seniang disebut dengan nama sangku tambang raja. Saparangkun dalam Kanwati bawa kelaninya dengan istilah atau nama tersebut berarti sangku itu telah dilengkapi dengan alat-alat upacara basara. Yang kedua, beras. Dalam bahasa Seniang, beras disebut dengan nama beras menyentingan. Pemakaian beras berdasarkan mitologi agama keheningan bahwa pada masa penciptaan alam semesta, Raja Kata Langit menciptakan beras untuk menjaga kelangsungan kehidupan Raja Gunung yang menjadi asal mula umat manusia di dunia ini. Yang ketiga, bulu ekor tinga. Dalam bahasa Seniang, bulu ekor tinga disebut dandang tinga yang menurut mitologi agama Hindu keheningan bahwa burung tinga adalah salah satu yang merupakan penciptaan Raja Kata Langit melalui perubahan wujud patung tinga yang terlepas dan perubahan wujud patung tinga yang terlepas dari kejadian dengan keberadaan Nyawin Keharingan belum air suci kehidupan. Yang keempat, sipa giling pinang. Sipa yang disebut dalam bahasa Seniang giling pinang yang terdiri dari daun sirih, kapur, buah pinang dan tembakau. Cara membuatnya yaitu daun sirih dioles dengan kapur sirih, kemudian dilipat membundar sehingga membentuk kerucut sebesar ibu jari tangan, kemudian diisi dengan gelaman buah pinang dan tembakau. Yang kelima, duit singgah hambaruan. Duit singgah hambaruan dalam bahasa Seniang disebut pulau pungkal raja, yaitu mata uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Uang yang digunakan hendaknya mata uang perak, akan tetapi lebih baik pula jika singgah sangku itu memakai emas dan yang dimasukkan dengan duit singgah sangku pulau pungkal raja. Yang keenam, beras hambaruan. Beras hambaruan adalah beras yang dipilih dari beras biasa yang bersih, bening dan tidak sedikit pun cacat dengan jumlah 7 biji beras. Dan beras yang sudah dipilih tersebut dibungkus memakai kain putih atau kain yang berwarna-warni. Yang ketujuh, undus anak. Undus tanak dalam bahasa Seniang disebut minyak bangkang haselan tinang, uling kati lambungnya, yaitu minyak kepala yang terbaik atau disebut undus tanak, dibuat dari buah kelapa biasanya dan dalam agama Hindu keharingan. 8. Tampung tawar. Tampung tawar yaitu terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam sedemikian rupa yang digunakan untuk menyucikan air yang disucikan pada upacara agama Hindu keharingan, dan air yang disucikan itu sebagai simbol nyamuk keharingan. Yang ke-9, parapen atau garu. Kata parapen berarti perhatian yang berasal dari kata api. Keberadaan api dalam upacara agama Hindu keharingan dapat diwujudkan dalam bentuk lampu, api dalam bentuk bara api yang ditaruh pada suatu tempat tertentu, dan kegunaan parapen pada upacara-upacara keagamaan. Yang 10, tantalum manuk. Tantalum manuk dalam bahasa Seniang disebut tantalum manuk dan tingang yang digunakan pada upacara keagamaan Hindu keharingan, dan caranya dipilih telur ayam kampung yang baik. Pada upacara basara, telur diletakkan berdampingan dengan daging tinang, yaitu di tengah-tengah sangku tambang raja. Yang terakhir, kembang. Dalam setiap persembahyang
atau upacara ritual lainnya. Kambak atau bunga juga selalu digunakan pada upacara basarah. Kambak atau bunga selalu ditempatkan di atas angkutan raja. Dilaksanakan bunga yang harum dan baik juga akan menerima anugerah yang baik dari Pani Hatalani. Dan pada akhir upacara basarah, bunga tersebut dicampurkan ke dalam air kampung tawar dan dipercikan kepada seluruh peserta upacara basarah. Baik, kasih aplaus dulu. Baik anak-anak, Berarti anak-anak sudah mampu menjelaskan dari apa hasil diskusi, hasil kelompok. Maka daripada itu anak-anak, Bapak akan dari materi itu tadi, siapa anak-anak yang bisa menyimpulkan dari materi kita itu tadi? Siapa? Oh ya, silahkan. kawan. Kesimpulannya dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, satu, niatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada Tuhan dengan segala manifestasinya. Yang kedua, sumber ajarannya adalah sastra, agama Ayurveda, Bangka Pegawat, Bita, Manawa, Dastra, Agistya, Parwa. Ketiga, Trirena melahirkan ajaran Panggalatnya. Yang terakhir, keempat, landasan pelaksanaannya niatnya adalah ketulus ikhlasan. Baik, kasih. Ya, baik anak-anak, kesimpulan yang materi pada hari ini yaitu nilai pelajarannya adalah permainan. Sudah disimpulkan oleh teman kalian yang kawan tadi. Baik anak-anak, untuk mengakhiri materi ini, Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya. Nanti mungkin kita akan membahas tentang bentuk atau nama materialnya itu. Maka daripada itu, untuk mengakhiri materi ini kita sama-sama mengucapkan Rama Santi. Om Santi, 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 Om Santi. Baik anak-anak, di sini kita sudah mengakhiri. Kita sama-sama melantunkan Kendayu. Kalian mengikuti Bapak ya, itu Bapak akan melantunkan Kendayu Bendera Satu Tambak Raja. Yang ini yang disebut dengan ayat 2 ya. Ayat 2 sama-sama. Di sini satu tambak hari berguna, penyiaran untuk balai perseban raja. Taharan kulit bakar sebela namun teteh hanya nakal. Sangku Bye.